Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Banjir Map yang beranggotakan saya Zaskia Lulu Ilma dengan A11 2024 15934. Lalu teman saya Saya Zahra Hidayah Syafitri dengan NIM A11200241591 dan teman saya. Saya Saida Syarifatul Ulia dengan NIM A11 2024 15590. oke, eh, yang pertama kami akan menjelaskan proposal rencana UAS Praktikum Sistem Informasi Titik Banjir Level Air dan riwayat kejadian banjir atau nama aplikasinya Banjir Map. Yang pertama untuk deskripsi aplikasi, Banjir Map itu merupakan aplikasi berbasis Java dengan antarmuka berbasis web yang digunakan untuk lokasi rawan banjir dan memantau tinggi muka air pada setiap lokasi. Aplikasi ini membantu admin dalam mencatat data monitoring banjir serta memberikan informasi kondisi banjir berdasarkan data yang tersimpan. Aplikasi ini memanfaatkan Artificial Intelligence (AI) atau Large Language Model (LLM) untuk menganalisis data monitoring yang baru diinputkan, memberikan rekomendasi tingkat resiko banjir. Lalu, aplikasi ini juga menerapkan konsep Object Oriented Programming atau OOP yang meliputi kelas, objek, encapsulation, inheritance, konstruktor, setter, getter, serta array list. Sistem ini dikembangkan menggunakan arsitektur Model View Controller MVC dan menyediakan fitur CRUD yaitu Create, Read, Update, Delete. Pada pengelolaan data, antarmuka aplikasi dibuat berbasis web sesuai ketentuan bahwa front-end dapat menggunakan desktop maupun web. Oke, selanjutnya untuk fitur aplikasi. Yang pertama, terdapat login admin. Fitur ini mengotentikasi ya fitur autentikasi yang digunakan untuk membatasi akses aplikasi sehingga hanya admin yang dapat mengelola data banjir map. Yang diperlukan adalah username dan password. Fitur ini memiliki fungsi login menggunakan username dan password, memvalidasi akun admin, serta mengarahkan pengguna ke dashboard. Yang kedua, dashboard itu halaman utama yang menampilkan ringkasan informasi data banjir yang telah tersimpan pada sistem. Berikut adalah data yang ditampilkan dan fiturnya itu nantinya menampilkan jumlah lokasi yang terdaftar, menampilkan jumlah data monitoring, serta menampilkan hasil analisis resiko banjir terbaru. Yang ketiga ada data alokasi. Fitur 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 ini itu untuk mengelola data lokasi yang menjadi titik pemantauan banjir. Yang data yang diperlukan adalah ini. Dan nanti fitur ini nantinya memiliki fungsi untuk menambahkan data lokasi, mengubah data lokasi, menghapus data lokasi, dan menampilkan daftar lokasi. Selanjutnya ada monitoring level air, CRUD plus AI. Fitur ini untuk mencatat data tinggi muka air pada setiap lokasi setelah setelah data disimpan, sistem secara otomatis menggunakan AI atau LLM untuk menganalisis kondisi banjir berdasarkan tinggi air yang diinput dan menghasilkan tingkat resiko serta rekomendasi tindakan. Data yang diperlukan adalah ini. Untuk fiturnya nanti memiliki fungsi menambahkan data monitoring, mengubah data monitoring, menghapus data monitoring, menampilkan data monitoring, menganalisis tingkat risiko banjir menggunakan AI, lalu memberikan rekomendasi tindakan berdasarkan hasil analisis. Untuk contoh hasil AI-nya nantinya akan seperti ini, menampilkan tingkat risiko dan rekomendasi tindakan apa yang harus dilakukan untuk warga sekitar lokasi.
Terus fitur selanjutnya ada search atau pencarian data. Fitur ini untuk mempermudah admin menemukan data lokasi yang tersimpan dalam sistem. Data yang diperlukan itu ini nama lokasi dan fiturnya nanti memiliki fungsi mencari data berdasarkan nama lokasi dan menampilkan hasil pencarian secara otomatis. Dan untuk kelas diagramnya seperti ini, terdapat 5 kelas interface, tiga kelas abstrak, dan 2 kelas biasa. Begitulah proposal rencana praktikum. Selanjutnya akan menjelaskan demo aplikasinya oleh teman saya. Oke, terima kasih Kia. Selanjutnya saya akan membantu untuk melakukan demo aplikasinya. Yang pertama itu adalah landing page yang berupa halaman utama yang pertama kali ditampilkan saat pengguna mengakses aplikasi Banjir Map ini. Kemudian halaman ini sendiri itu berfungsi sebagai media informasi awal mengenai sistem pemantauan banjir sekaligus menyediakan navigasi menuju fitur-fitur utama seperti dashboard, peta interaktif, bantuan, dan login admin. Selain itu, ada juga tombol cek status lokasi dan perakiraan siaga yang memudahkan pengguna untuk memperoleh informasi mengenai kondisi banjir. Landing page juga menampilkan informasi banjir terkini, visualisasi peta interaktif dengan titik-titik lokasi pemantauan, serta berbagai teknologi pendukung yang digunakan dalam aplikasi seperti monitoring real-time, analisis risiko AI, notifikasi instan, data terbuka API, dan laporan warga. Seluruh informasi tersebut disajikan untuk memberikan gambaran umum mengenai fungsi dan layanan yang tersedia pada aplikasi Banjir Map ini. Selanjutnya ada login admin. Login admin sendiri itu sebenarnya sudah dijelaskan, yaitu fitur autentikasi yang digunakan untuk membatasi akses aplikasi sehingga hanya admin yang memperoleh hanya admin yang dapat mengelola data di map. Nah, data-data yang tadi juga sudah dijelaskan saya Kia yang seperti dibutuhkan username, password, terus memvalidasi akun admin, serta mengarahkan pengguna ke dashboard. Nah, cara penggunaannya ialah ketika membuka aplikasi Magic Map dan memilih tombol login admin pada halaman utama tadi, sistem akan menampilkan halaman login yang bersih kolom username dan password. Nah, kemudian admin akan memasukkan username dan password yang telah terdaftar pada sistem. Ketika admin menekan tombol login untuk mengirimkan data autentikasi, sistem akan memvalidasi kecocokan username dan password yang akan dimasukkan. Nah, apabila data valid, maka admin akan diarahkan ke halaman dashboard untuk mengelola data banjir map. Apabila data login tidak valid, sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan meminta admin untuk memasukkan kembali username atau password yang benar. Selanjutnya ialah dashboard. Dashboard ini adalah halaman utama yang menampilkan ringkasan informasi data banjir yang telah tersimpan pada sistem. Data-data yang ditampilkan sendiri sudah dijelaskan pada teman saya, sudah dijelaskan oleh Kia di awal seperti total lokasi, total data monitoring, dan lainnya. Saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaannya. Yang pertama, ketika kita sudah berhasil login, admin akan diarahkan secara otomatis ke halaman dashboard. Seperti yang tadi sudah ditunjukkan pada layar, admin itu melihat ringkasan informasi pada bagian atas dashboard, seperti total lokasi, total data monitoring, dan tingkat risiko terbaru. Admin dapat memantau persebaran lokasi banjir melalui peta pemantauan aktif yang menampilkan titik-titik monitoring. Admin juga melihat risk activity yang mengetahui aktivitas atau pembaruan dan monitoring yang baru. Dan admin juga dapat menekan tombol view all activity yang nantinya akan diarahkan ke menu monitoring atau air. Selanjutnya, admin tuh juga dapat memantau informasi cuaca. Contohnya di sini ialah cuaca di DKI Jakarta pada saat ini sebagai informasi pendukung kondisi banjir. Nah, admin itu melihat daftar titik monitoring kritis yang menampilkan lokasi, level air, dan status kondisi pada setiap pemantauan. Apabila diperlukan, admin dapat menekan tombol keluarkan alert untuk mengirimkan peringatan terhadap lokasi yang memiliki tingkat risiko tinggi. Nah, setelah selesai memantau informasi pada dashboard, admin dapat memilih menu pada sidebar seperti data lokasi, monitoring level air, atau pencarian untuk melakukan pengelolaan data lebih lanjut. Untuk mengenai sidebar ini akan dijelaskan oleh teman saya. Pada Ulya, dipersilahkan.
Terima kasih Zara. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bagian pada data lokasi, di mana data lokasi ini berfitur untuk mengelola data lokasi yang menjadi titik pemantauan banjir. Untuk fiturnya sendiri tadi sudah dijelaskan di awal, di sini saya akan menjelaskan cara penggunaannya. Yang pertama itu adalah admin memilih menu data lokasi pada sidebar setelah masuk ke halaman dashboard. Setelah itu sistem akan menampilkan daftar seluruh lokasi pemantauan banjir yang akan disimpan. Untuk menambah lokasi baru, admin menekan tombol tambah lokasi, kemudian mengisi nama lokasi, kecamatan, dan kategori resiko, lalu menyimpan data. Oke, selanjutnya untuk mengubah data lokasi, admin memilih ikon edit pada lokasi yang diinginkan, melakukan perubahan data, kemudian menyimpan hasil perubahan. Kemudian untuk menghapus data lokasi, admin memilih ikon hapus pada lokasi yang dipilih, kemudian mengkonfirmasi penghapusan data. Setelah itu, admin dapat menggunakan fitur filter untuk menampilkan data lokasi sesuai kategori tertentu apabila diperlukan. Dan juga dapat menggunakan tombol ekspor untuk mengekspor daftar data lokasi yang tersimpan pada sistem. Setelah proses penambahan, perubahan atau penghapusan selesai, sistem akan memperbarui daftar lokasi secara otomatis sehingga data terbaru dapat langsung ditampilkan. Selanjutnya yaitu untuk monitoring level air atau CR Audit plus AI. Di sini untuk fitur sendiri mencatat data tinggi muka air pada setiap lokasi. Setelah data disimpan, sistem secara otomatis menggunakan AI atau LLM untuk menganalisis kondisi banjir berdasarkan tinggi air yang diinput untuk menghasilkan tinggi resiko serta rekomendasi tindakan. Untuk fitur dan data yang diperlukan tadi sudah dijelaskan pada teman saya. Di sini saya akan menjelaskan untuk cara penggunaannya saja. Yang pertama itu adalah admin memilih menu monitor level air pada sidebar. Kemudian sistem akan menampilkan daftar data monitoring yang telah disimpan beserta informasi lokasi, tanggal dan waktu, tinggi air, serta hasil analisis AI. Untuk menambahkan data monitor baru, admin menekan tombol tambah data monitor, kemudian mengisi ID monitoring, lokasi dan tinggi air, lalu menyimpan data. Setelah data berhasil disimpan, sistem akan secara otomatis menjalankan proses analisis AI atau LLM untuk menentukan tingkat risiko banjir dan menghasilkan rekomendasi tindakan berdasarkan data yang telah diinput. Kemudian, hasil AI akan ditampilkan pada kolom analisis AI di dalam tabel monitoring serta pada bagian hasil analisis AI terkini di bagian bawah halaman. Untuk mengubah data monitoring, admin akan memilih ikon edit melakukan perubahan data yang diperlukan, kemudian menyimpan hasil perubahan sehingga sistem akan memperbarui hasil analisis AI sesuai data terbaru. Setelah itu, untuk menghapus data monitoring, admin memilih ikon hapus, kemudian mengkonfirmasi proses penghapusan data. Setelah proses penambahan, perubahan, atau penghapusan selesai, sistem akan memperbarui daftar monitoring beserta hasil analisis AI secara otomatis sehingga informasi yang ditampilkan selalu sesuai dengan data terbaru. Selanjutnya, yaitu untuk search atau pencarian data. Fitur ini memudahkan admin untuk menemukan data lokasi yang disimpan pada sistem. Untuk cara penggunaannya sendiri, yaitu admin akan memilih menu pencarian pada sidebar setelah berhasil masuk ke dalam aplikasi. Setelah itu, sistem akan menampilkan halaman pencarian yang dilengkapi dengan kolom cara cari nama lokasi,
Lalu admin memasukkan nama lokasi, kelurahan, kecamatan, atau titik pantau pada pada kolom pencarian. Lalu admin akan menekan tombol cari untuk memulai proses pencarian data. Setelah itu, sistem akan menampilkan hasil pencarian berupa daftar lokasi yang sesuai dengan kata kunci yang dimasukkan, lengkap dengan informasi lokasi, level air, dan kategori tingkat resiko. Setelah itu, admin dapat menekan tombol detail pada salah satu hasil pencarian untuk melihat informasi lokasi secara lebih lengkap. Dan apabila diperlukan, admin akan menambahkan fitur filter untuk menyaring hasil pencarian sesuai kriteria tertentu atau penggunaan tombol urutkan untuk dapat mengurutkan hasil pencarian. Setelah proses pencarian selesai, admin dapat melakukan pencarian kembali dengan memasukkan kata kunci yang berbeda sesuai kebutuhan. Terima kasih. Itu tadi adalah pemaparan Demo aplikasi. aplikasi. Selanjutnya, kita akan sambung dengan penjelasan source code. Yang pertama, sebelumnya terima kasih untuk teman saya Ulya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang source code-nya. Oke, yang pertama di sini ada aplikasi ini itu dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Java dengan menerapkan arsitektur Model View Controller atau MFC. Arsitektur ini membagi program menjadi beberapa package utama yaitu package utama, controller, model, dan service. Sehingga setiap bagian memiliki tanggung jawab yang berbeda dan kode program menjadi lebih terstruktur. Oke, di sini saya akan menjelaskan Banjirmap file Banjirmap app.java. File pertama ini adalah apa merupakan entry point atau titik awal aplikasi. Ketika program dijalankan, metode main nantinya akan dieksekusi terlebih dahulu untuk melakukan instalasi aplikasi sebelum halaman utama ditampilkan kepada pengguna. Selanjutnya ada eh, package model. Mana? Sebentar. Ini. Ada admin Java. Kelas admin Java ini digunakan untuk menyimpan informasi akun administrator yang nantinya digunakan dalam proses login aplikasi. Terus selanjutnya ada data banjir. Nah, data banjir ini, kelas data banjir ini nantinya digunakan sebagai representasi data banjir yang dikelola oleh sistem. Lalu selanjutnya ada lokasi Java, lokasi.java. Kelas lokasi.java ini nantinya akan menyimpan informasi mengenai lokasi pemantauan banjir seperti ID lokasi, nama lokasi, kecamatan, dan kategori risiko. Terus ada monitoring Java. Nah, monitoring Java ini digunakan untuk menyimpan data monitoring tinggi muka air beserta hasil analisis AI pada setiap lokasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Zahra. Oke, selanjutnya saya Zahra akan menjelaskan di bagian package controller. Jadi mana controller sendiri itu bertugas untuk menghubungkan tampilan aplikasi dengan proses pengolahan data sehingga setiap aksi pengguna dapat diproses oleh sistem. Nah, controller sendiri itu terdiri dari pertama ada bagian login controller, yang di mana login controller itu menangani proses autentikasi administrator yang memvalidasi username, password yang ketika dimasukkan pengguna sebelum mengizinkan akses ke dashboard. Selanjutnya ada dashboard Java.
dashboard controller Java yang dimana bertugas untuk menampilkan data pada halaman dashboard seperti jumlah lokasi, jumlah data monitoring, risiko, tingkat risiko, terbaru, aktivitas monitoring, dan informasi lainnya. Selanjutnya adalah lokasi controller.java. Lokasi kelas ini tuh mengelola seluruh proses CRUD pada data lokasi. Melalui controller ini, administrator tuh dapat menambahkan, mengubah, menghapus, maupun menampilkan data lokasi pengetahuan banjir. Selanjutnya adalah monitoring controller Java, yang dimana digunakan untuk mengelola data monitoring level air. Selain melakukan proses CRUD, controller ini juga menampilkan hasil analisis AI berdasarkan data monitoring yang telah disimpan. Selanjutnya adalah search controller.java, yang dimana bertugas menangani proses pencarian data lokasi berdasarkan kata kunci yang dimasukkan oleh administrator. Selanjutnya adalah main controller.java, yang dimana digunakan untuk mengatur perpindahan antar halaman sehingga navigasi aplikasi dapat berjalan dengan baik. Berikut tadi adalah penjelasan dari package controller. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ulya. Silakan, Ulya. Terima kasih, Zara. Oke, selanjutnya saya Ulia akan menjelaskan package service, di mana package service sendiri berisi logika bisnis, aplikasi, dan menjadi penghubung antara controller dengan database maupun layanan AI. Untuk fiturnya sendiri, di sini ada database connection.java, di mana ini digunakan untuk membangun koneksi antara aplikasi Banjir Map dengan database sehingga proses penyimpanan dan pengambilan data dapat dilakukan. Untuk yang kedua yaitu adalah lokasi service.java, di mana layanan ini menyediakan pengolahan data lokasi mulai dari menambahkan, mengubah, menghapus hingga menampilkan data lokasi. Selanjutnya ada monitoring service.java, di mana kelas ini bertugas mengelola seluruh proses pengolahan data monitoring level air yang digunakan oleh controller. Selanjutnya ada AI service.java. AI service.java sendiri merupakan salah satu fitur utama pada aplikasi Banjir Map. Kelas ini digunakan untuk mengirimkan data monitoring ke layanan artificial intelligence atau large language model. Setelah data diproses, sistem akan menghasilkan tingkat resiko banjir beserta rekomendasi tindakan yang kemudian ditampilkan kepada administrator. Yang terakhir yaitu adalah Java App Bridge .java, di mana ini berfungsi sebagai penghubung antara backend Java dengan antarmuka berbasis web sehingga data dapat dikirimkan dan diterima secara langsung. Demikian penjelasannya. Oke, terima kasih untuk teman saya. Eh, Sekian dari kami, pemaparan video, pemaparan proposal, pemaparan demo aplikasi dan source code. Terima kasih. Apabila ada persalahan kata atau kata-kata yang kurang mengenakan, mohon maaf. Eh, terima kasih, terima kasih untuk waktunya. Oke, Terima kasih semua. terima kasih teman-teman. Terima kasih Bapak.